Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Safa Firdausi dengan NIM 2019-310092. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Jessica Natalia Sanda dengan NIM 2019-310099. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cantika Ramadhani dengan NIM 2019-310125. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Claudia Friskaranski Samokil dengan NIM 2019-310385. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi dengan NIM 2019-310686. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem wide concept, yaitu di mana konsep seluruh sistem yang mendasari sistem SAP, di mana merupakan elemen dasar yang dirancang dan digunakan untuk mewakili struktur perusahaan dan proses bisnis perusahaan dalam sistem SAP. Berikut merupakan uraian dari sistem wide concept, yaitu ada elemen organisasi. Elemen organisasi terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada klien, yaitu merupakan seseorang yang menggunakan layanan dari seorang atau sebuah organisasi lain, atau bisa dikatakan yaitu elemen tingkat tertinggi dari semua elemen organisasi. Lalu yang kedua ada kode perusahaan. Kode perusahaan itu merupakan unit akuntansi independen yang sah yang mewakili elemen organisasi sentral akuntansi keuangan. Lalu selanjutnya ada pabrik. Pabrik merupakan tempat untuk memproduksi produk, mendistribusikan produk, atau menyediakan layanan. Lalu selanjutnya ada lokasi penyimpanan. Lokasi penyimpanan merupakan stok material dalam suatu pabrik sesuai dengan penyimpanannya. Baik, selanjutnya yaitu organisasi penjualan. Yaitu organisasi penjualan merupakan elemen dari organisasi pusat dalam manajemen pesanan penjualan yang mengontrol persyaratan penjualan kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada saluran distribusi. Saluran distribusi yaitu saluran yang digunakan untuk menentukan bagaimana produk yang berbeda menjangkau konsumen. Baik, selanjutnya ada unit organisasi. Unit organisasi itu menggambarkan berbagai unit bisnis yang ada di suatu perusahaan, di mana seringkali unit itu secara longgar didefinisikan sebagai departemen fungsional atau regional. Dan yang terakhir ada posisi. Posisi adalah penugasan individu karyawan di perusahaan. Baik, selanjutnya ada IDS, yaitu International Demonstration and Educational System, yaitu perusahaan internasional yang bergantung pada kolaborasi dengan mitra bisnis dan pandangan global. IDS memiliki banyak cabang bisnis dan anak perusahaan khusus cabang. Dan proses bisnis sepenuhnya itu diatur dan mencakup semua area ini seperti pembelian, penjualan, pemasaran, dan manufaktur. Sebagai perusahaan internasional, IDS memiliki beberapa kepemilikan dan membutuhkan kemampuan untuk melaporkan kepada pemegang saham secara internasional. Tujuan manajemen selama 1 tahun ke depan yaitu meningkatkan laba. Laporan analisis biaya, laporan manajemen kas, dan laporan biaya overhead akan disimpan ke sistem intelijen bisnis untuk tinjauan manajemen. Selanjutnya ada sistem with master data concept, yaitu data master yang dibuat secara terpusat dan tersedia untuk semua aplikasi dan semua pengguna yang berwenang. Data master yang disimpan secara terpusat berarti catatan data itu selalu konsisten, mutakhir, dan bebas dari redundansi. Berikut merupakan 3 struktur dari data master. Yang pertama ada customer master. Customer master ini berisi informasi kunci yang mendefinisikan hubungan bisnis antara perusahaan dan pelanggannya. Data organisasi penjualan ini memberikan informasi tentang pelanggan untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis, seperti memasukkan pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan pemrosesan pembayaran. Struktur 3 bagian master pelanggan diwakili oleh, yaitu yang pertama ada data umum, yaitu data yang sama-sama relevan dengan setiap kode perusahaan dan setiap organisasi penjualan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada data untuk kode perusahaan. Nah, data ini itu mencerminkan
perjanjian khusus perusahaan dengan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu ada data untuk penjualan. Data ini memiliki karakteristik yang berbeda untuk organisasi dan saluran penjualan perusahaan. Baik, yang kedua ada material master, yaitu material master ini berisi semua informasi utama yang dibutuhkan perusahaan untuk mengelola material dalam organisasinya. Nah, informasi dalam master ini itu dikelompokkan ke dalam tampilan yang diatur menurut fungsi bisnis. Dengan catatan mayoritas tampilan dalam master itu material berada di tingkat pabrik. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada personal file. Personal file itu adalah rekaman data master yang digunakan terutama pada SAP ERP Human Capital Management. Nah, catatan ini tuh mengikuti struktur 3 bagian dasar yang sama, seperti halnya catatan master lainnya. Nah, fungsi manajemen organisasi itu memungkinkan Anda dengan cepat dan efisien memetakan struktur organisasi dan pelaporan Anda saat ini dengan objek organisasinya, unit organisasi, pekerjaan, posisi, dan tugas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya ada transaksi. Transaksi merupakan program aplikasi yang menjalankan semua proses bisnis yang ada di dalam sistem SAP. Contohnya itu, membuat pesanan penjualan, mengubah master pelanggan, atau menampilkan laporan daftar pesanan penjualan. Selain itu, saat melakukan setiap transaksi, elemen organisasi harus semuanya dimasukkan. Selain itu, saat melakukan setiap transaksi, elemen organisasi yang berlaku harus dimasukkan juga. Contohnya adalah menentukan informasi organisasi penjualan, grup penjualan yang sesuai diberi kredit untuk aktivitas penjualan, dan juga penunjukan pabrik atau lokasi penyimpanan menentukan sumber produk. Setiap kali transaksi dijalankan oleh sistem, maka dokumen akan dibuat. Dokumen ini berisi catatan data transaksi, semua informasi yang telah ditentukan sebelumnya, yang relevan dari data induk dan elemen organisasi. Selanjutnya ada klien atau server arsitektur. Arsitektur klien atau server pada dasarnya ada 2 jenis. Tampilan yang berbeda untuk konfigurasi klien atau server. Nah, yang pertama ada tampilan berorientasi pada perangkat keras. Istilah server ini mengacu pada komputer yang ada di pusat yang di dalam jaringannya menyediakan data, memori, sumber daya, stasiun kerja, dan klien. Yang kedua ada tampilan berorientasi pada perangkat lunak. Layanan dan tampilan ini adalah layanan yang disediakan oleh komponen perangkat lunak. Penyedia layanan ini berupa proses kerja atau sekelompok proses. Komponen perangkat lunak yang sama dapat menjadi klien untuk satu proses kerja ke server yang lain. Selanjutnya ada konfigurasi satu level dan multi level. Proses berikut diperlakukan untuk mengoperasikan perangkat lunak pada aplikasi bisnis. Yang pertama proses presentasi, misalnya menampilkan layar dan GUI. Yang kedua ada proses aplikasi, contohnya itu menjalankan program aplikasi. Dan yang terakhir ada proses database, misalnya mengolah dan mengatur database. Dan konfigurasi tingkat tunggal, semua tugas dilakukan oleh satu komputer. Ini adalah pemrosesan mainframe klasik. Konfigurasi ini umumnya digunakan untuk pengujian dan demonstrasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi 2 tingkat. Konfigurasi 2 tingkat biasanya diimplementasikan menggunakan server khusus yang bertanggung jawab hanya untuk memformat antarmuka grafis atau GUI. Misalnya, banyak pengguna SAP menjalankan proses SAP GUI di Windows PC. Dalam konfigurasi ini, jumlah pengguna dapat ditingkatkan dengan mempertahankan kinerja yang baik dan menghindari peningkatan biaya yang substansial. Beban yang dihasilkan dari proses presentasi didistribusikan ke berbagai komputer front-end dan tidak mempengaruhi kinerja database.
Jika jumlah pengguna melebihi batas atas tertentu, kinerja sangat terpengaruh dan perangkat keras tambahan diperlukan, misalnya distribusi proses aplikasi ke beberapa host. Baik, selanjutnya konfigurasi 3 tingkat. Dalam konfigurasi 3 tingkat, setiap lapisan berjalan di hostnya sendiri. Konfigurasi ini mudah diskalakan. Untuk mengoptimalkan kinerja dalam konfigurasi ini, grup pengguna tambahan dapat digunakan. Dalam kelompok ini, hanya diperlukan jumlah transaksi minimum. Misalnya, sekelompok pembeli dan sekelompok juru tulis. Setiap grup ditugaskan ke server tertentu, misalnya server untuk aplikasi yang diperlukan untuk departemen pembelian, yang lain untuk departemen penjualan. Di dalam lapisan aplikasi, kinerja dioptimalkan. Selanjutnya, struktur data sistem SAP. Yang pertama, klien. Klien adalah unit dalam sistem SAP yang berdiri sendiri dalam hal bisnis, organisasi, dan data. Klien dicirikan dengan memiliki lingkungan data bisnisnya sendiri, masternya sendiri, dan data transaksi, misalnya pengguna master material. Data klien ini dikenal sebagai data khusus klien. Setelah masuk ke satu klien, pengguna tidak memiliki akses ke data khusus klien lainnya. Selanjutnya, menyesuaikan pengaturan. Penyesuaian ini mencakup struktur organisasi, parameter, dan nilai default untuk transaksi SAP. Selain pengaturan khusus klien, ada juga pengaturan kustomisasi yang perlu diatur sekali. Pengaturan lintas klien ini mencakup misalnya kalender hari libur umum atau opsi perubahan sistem. Repository, penyimpanan pusat untuk semua objek pengembangan ABAP Workbench juga bersifat lintas klien. Ini berisi semua objek kamus, tabel, elemen data, domain, semua program ABAP, menu, dan layar. Setiap perubahan objek dalam repository berlaku untuk semua klien. Selanjutnya, locating system information. Setelah pengguna mengakses transaksi SAP dan memulai query dari tingkat aplikasi ke tingkat database. Query atau SQL merupakan kepanjangan dari struktur query language yang merupakan bahasa yang kompatibel dengan sebagian besar dalam sistem database. Ruang lingkup SQL memungkinkan file fungsionalitas penuh dari sistem database, termasuk semua peningkatan khusus untuk vendor. Semisal contohnya, pengguna memasukkan nomor pelanggan dalam transaksi yang digunakan untuk memesan penjualan dalam pesanan penjualan. Kemudian transaksi bank data mengakses bank data untuk membaca data yang dikirim Selanjutnya yaitu locating system information. Setelah pengguna mengakses transaksi SAP dan memulai query dari tingkat aplikasi ke tingkat database. Query atau SQL merupakan kepanjangan dari struktur query language yang merupakan bahasa yang kompatibel dengan sebagian besar sistem database. Ruang lingkup SQL memungkinkan file fungsionalitas penuh dari sistem database, termasuk semua peningkatan khusus vendor. Misalnya, pengguna memasukkan nomor pelanggan dalam transaksi yang digunakan untuk membuat pesanan penjualan. Nah, transaksi tersebut mengakses data untuk membaca data yang diminta dari tabel. Di akhir transaksi database, pengguna bisa melihat tampilan nama dan nomor pelanggan di elemen layar yang relevan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya.
SAP Business Object merupakan representasi dari objek bisnis pusat di dunia nyata, seperti karyawan, pesanan penjualan, daftar permintaan pembelian, pesanan pembelian, pemohon, invoice, dan sebagainya. Objek bisnis terdiri dari tabel yang terkait dalam konteks bisnis, termasuk program aplikasi terkait. Aplikasi program disebut metode objek bisnis. Objek bisnis dikelola oleh SAP di Business Object Repository atau BOR. Selanjutnya ada Generating Information in the Internet Business Framework. Objek bisnis memungkinkan aplikasi untuk berbagi informasi keduanya baik secara internal maupun secara eksternal. Antarmuka pemrograman aplikasi bisnis atau BAPI memungkinkan untuk mengintegrasikan perangkat lunak eksternal ke dalam sistem SAP atau antar SAP sistem. Antarmuka pemrograman aplikasi bisnis didefinisikan dalam Business Object Repository atau BOR sebagai metode yang diterapkan ke objek bisnis SAP untuk melakukan tugas bisnis tertentu. BAPI diimplementasikan dan disimpan di sistem SAP sebagai modul fungsi yang mendukung RFC di pembuatan fungsi ABAP meja kerja. Baik, selanjutnya SAP Business Framework. SAP menciptakan kerangka bisnis untuk memungkinkan integrasi dan pertukaran teknis data bisnis antara komponen SAP dan antar SAP dan non-SAP komponen. Komponen dasar kerangka bisnis meliputi yang pertama ada bisnis komponen. Komponen bisnis SAP menyediakan fungsi bisnis otonom dan terdiri dari objek bisnis. Misalnya, jenis objek bisnis karyawan dan pelamar yang ditugaskan ke komponen bisnis sumber daya manusia. Yang kedua ada business object types. Struktur berorientasi objek dari sistem SAP didasarkan pada jenis objek bisnis. Jenis objek bisnis tunggal mewakili satu fakta bisnis. Yang ketiga ada The Business Application Programming Interface. BAPI memungkinkan akses berorientasi objek ke sistem SAP melalui metode untuk jenis objek bisnis. Bersama dengan jenis objek bisnis, BAPI mendefinisikan dan mendokumentasikan standar antarmuka di tingkat bisnis. Yang keempat ada Application Link Enabling. Layanan integrasi ALE memungkinkan integrasi teknis bisnis proses yang dilakukan dalam sistem SAP dan non-SAP yang berbeda. Layanan integrasi ALE melibatkan pendistribusian jenis objek bisnis di seluruh sistem menggunakan model distribusi ALE. Yang terakhir ada Integration Scenario. Desain dari semua situasi yang relevan dalam kerangka bisnis didasarkan pada skenario yang konkret. Skenario integrasi menggambarkan bagaimana komponen, jenis objek bisnis, dan BAPI berinteraksi dan terintegrasi. Terima kasih.